Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedana Parafi. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal, di mana judul dari jurnal tersebut yaitu Implementasi Kebijakan Ketenagakerjaan tentang Bursa Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi. Penyusun dari jurnal tersebut yaitu Najwa Nur Syariah, Tuah Nur, dan Din Megawati. Publikasi jurnal tersebut pada tahun 2020. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan ketenagakerjaan tentang bursa kerja dalam upaya mengurangi angka pengangguran di Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi. Di mana dari tahun ke tahun tingkat pengangguran di Kota Sukabumi itu tiap tahunnya meningkat. Pendahuluan, kita cari tahu dulu Kota Sukabumi itu di mana sih? Nah, Kota Sukabumi adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini merupakan bagian dari enklave Kabupaten Sukabumi. Kota ini merupakan kota dengan luas wilayah urutan ketiga, terkecil di Jawa Barat setelah kota Cirebon dan kota Cimahi, yakni luasnya yaitu 48.033 km persegi dengan jumlah penduduk sebesar 353.455 jiwa. Nah, tadi dari tahun ke tahun tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbukanya selalu meningkat. Saya sudah mengambil data dari Badan Pusat Statistika, di mana penduduk laki-laki pada tahun 2019 tingkat partisipan angkatan kerja sebesar 80,96%, tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,89%. Kemudian untuk penduduk perempuan, tingkat partisipan angkatan kerja sebesar 43,62%. Kemudian tingkat pengangguran terbukanya 7,73%. Nah, apa kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi melihat dari tahun ke tahun tingkat pengangguran selalu meningkat? Nah, kebijakan tersebut yaitu mengadakan bursa kerja. Dari bursa kerja tersebut, peneliti mencoba menilai apakah bursa efek tersebut sudah berjalan dengan baik. Nah, penilaiannya, peneliti melakukan penilaian dengan 4 variabel implementasi kebijakan dari George Edward. Di mana penilaian yang pertama, komunikasi. Kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, disposisi. Dan yang keempat, struktur birokrasi. Kita mulai dari penilaian yang pertama. Kebijakan ditinjau dari komunikasi. Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi telah melakukan komunikasi internal berupa surat keputusan Kepala Dinas dalam pelaksanaan bursa kerja. Kemudian komunikasi yang kedua yaitu ke pihak eksternal dengan perusahaan berupa surat undangan. Kemudian yang ketiga, komunikasi eksternal dengan masyarakat melalui media sosial. Seperti pada pamflet berikut job fair dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Sukabumi ke-105 tahun 2019. Nah, jika dinilai dari komunikasi sebenarnya sudah sangat baik komunikasi internal maupun eksternal. Lanjut kepada penilaian yang kedua. Kebijakan ditinjau dari sumber daya manusia sebagai implementer bursa kerja. Nah, kita bisa menilai bahwa sebuah konsepan akan berjalan dengan baik ketika implementornya juga berjalan dengan sesuai arahan. Nah, setelah dilakukan penelitian, ternyata terdapat kekurangan instruktur pada beberapa bidang kejuruan yang hal ini menghambat proses bursa kerja sendiri. Lalu, apa saja bidang yang kekurangan instruktur? Yang pertama yaitu welding, teknik pengelasan. Yang kedua tata boga. Yang ketiga otomotif, meliputi motor dan mobil. Kemudian yang keempat tata busana atau menjahit, meliputi operator pigment, menjahit pakaian wanita dan anak, serta menjahit pakaian pria. Kebijakan yang ketiga yaitu peneliti nilai dari disposisi panitia pelaksana. Dari gambar di sini, kita bisa melihat bahwa warga yang datang itu cukup banyak, sementara panitia pelaksana cuma sedikit. Dari perbandingan tersebut membuat alur komunikasi antar warga dengan panitia pelaksana itu agak terjadi kendala. Kita semua tahu kalau panitia pelaksana memang sedikit, namun perbandingannya itu cukup signifikan.
cukup jomplang. Jadi ketika warga ingin menanyai, misal ada pertanyaan yang tidak dimengerti oleh warga, itu kesulitan mencari panitia pelaksana. Kemudian penilaian yang keempat atau yang terakhir itu kebijakan ditinjau dari struktur birokrasi. Nah, dari suatu event pasti ada SOP. Nah, SOP yang menjalankan yaitu struktur birokrasi. Jika dinilai dari Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi itu terdapat 3, yaitu administrator, birokrat, dan aparatur. Setelah peneliti nilai, hasilnya 100% sesuai. Berarti dari ketiga aspek tersebut telah melakukan SOP sesuai dengan arahan. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana dampak setelah diadakannya bursa kerja? Nah, saya sudah mengambil data, masih sama, dari BPS, tabel tingkat partisipasi Angkatan Kerja Kota Sukabumi menurut jenis kelamin. Yang pertama dari laki-laki, di tahun 2019 sampai 2021, tingkat partisipasi Angkatan Kerja itu menurun. Kemudian pada penduduk perempuan, pada tahun 2019 sampai 2020 itu mengalami penurunan, namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan lagi. Kemudian hasil yang kedua, yaitu saya mengambil masih sama dari BPS, tabel tingkat pengangguran terbuka Kota Sukabumi menurut jenis kelamin. Yang pertama yaitu dari penduduk laki-laki, tingkat pengangguran dari tahun 2019 sampai 2021 itu mengalami peningkatan. Sementara pada pihak penduduk perempuan itu mengalami peningkatan pada tahun 2020, namun mengalami penurunan di tahun 2021. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu setelah diadakannya bursa kerja oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi, tidak ditemukan dampak yang signifikan pada tingkat partisipasi Angkatan Kerja dan pengangguran terbuka penduduk Kota Sukabumi. Kenapa? Karena hasil dari saya melihat di BPS pada tahun 2019 sampai 2021 itu tingkat pengangguran masih meningkat, apalagi di pihak laki-laki. Mungkin memang bursa efek ini tidak berjalan dengan baik karena beberapa hal tadi seperti implementer, panitia yang sedikit, seperti itu. Saran saya ketika mengadakan bursa efek, sebaiknya masukan-masukan dari bursa efek yang di tahun 2019 ini bisa dijadikan bahan evaluasi di acara bursa efek selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya bagi untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.